Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 16 Oktober, maksud kami 17 Oktober 2024. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Dugaan penipuan rekrutmen P3K, Rahmatia membenarkan adanya transferan uang ke rekening anaknya. Kasubag Kepegawaian di Distrik Navigasi TPA kelas 1 Ambon, Rahmatia membenarkan adanya transfer uang ke rekening anaknya Wahyu Salehandaki, yang juga merupakan tenaga honorer. Bahkan bukti transfer itu sudah dilihat dengan mata kepalanya sendiri dan dicocokkan dengan rekening koran, sehingga dia memastikan bahwa itu tindakan penipuan oleh menantunya, Amalia Rumidan alias Amel. Lanjutnya, selama ini dia tidak mengetahui perbuatan menantunya. Bahkan anaknya juga tidak tahu adanya sejumlah uang yang masuk ke rekening pribadinya. Dikatakan surat pengumuman hasil rekrutmen P3K yang diterima korban adalah rekayasa yang dibuat tanpa sepengetahuan instansi maupun dia selaku Kasubag Kepegawaian. Dijelaskan berdasarkan nomor surat yang diterima korban, faktanya merupakan nomor surat pengumuman apel pagi, bukan pengumuman rekrutmen P3K. Untuk itu, Rahmatia memastikan surat yang diterima korban Janawi Sondi adalah fiktif. Diberitakan sebelumnya, seorang ibu rumah tangga di Kota Ambon akhirnya dipolisikan dugaan penipuan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kepada Tribunambon.com, kakak kandung korban Bambang Sondi mengatakan terlapor bernama Amel adalah tetangganya di Desa Nania, Kecamatan Bagualah, Kota Ambon. Dia menjanjikan korban Janawi Sondi bakal diloloskan sebagai pegawai negeri di Distrik Navigasi TPA kelas 1 Ambon. Bermodal jual posisi mertuanya selaku Kasubag Kepegawaian di Distrik Navigasi TPA kelas 1 Ambon, korban pun berhasil diyakinkan. Lantas terlapor mulai menjalankan aksinya dengan meminta sejumlah uang dengan berbagai dalih, mulai dari keperluan administrasi hingga untuk pakaian kedinasan dengan total Rp14.950.000. Kalau untuk mengakui secara langsung dari pelaku, tidak langsung menyatakan ya. Tapi menurut saya, setelah saya lihat rekening koran dan apa yang korban sampaikan, saya sudah langsung bisa memastikan bahwa itu sudah terjadi karena ada bukti transfer dan saya mengkonfirmasi bahwa ini transferan dari siapa sesuai dengan korban mengatakan bahwa itu dari atas nama Palembang kalau tidak salah dengan Ibu Fitri, dan saya lihat jelas di situ. Jadi kali itu baru saya tahu bahwa itu ada transfer di situ. Selama ini tidak tahu, Ibu? Tidak tahu. Saya tanyakan ke anak saya juga, dia tidak mengetahui transfer itu. Berarti ini murni rekayasa dilakukan oleh menantu Ibu sendiri, ya? Menantu atau orang lain saya tidak tahu. Yang saya tahu itu rekayasa, karena saya tidak terlibat dan instansi ini juga tidak terlibat.
Dizalimi menantunya, Rahmatia dukung proses hukum kasus penipuan rekrutmen P3K. Kasus penipuan rekrutmen P3K Distrik Navigasi TPA Kelas 1 Ambon merenggangkan hubungan silaturahmi antara Rahmatia dan menantunya Amel Rabu 16 Oktober 2024. Kepada tribunambon.com, Rahmatia mengaku kecewa atas perbuatan saling menantunya yang melakukan penipuan dengan menjual jabatan Rahmatia selaku Kasubag Kepegawaian di Distrik Navigasi TPA Kelas 1 Ambon. Dirinya bahkan tak menduga menantunya tega melakukan perbuatan yang dapat berdampak buruk bagi karirnya juga nama baik keluarga. Untuk itu, demi memulihkan nama baik keluarga serta instansi, dirinya mendukung proses hukum yang sudah dilaporkan korban ke Polda Maluku. Sebagai seorang perempuan dan juga ibu, diakui masalah ini membuatnya terpukul. Pasalnya bukan saja nama baik Distrik Navigasi TPA Kelas 1 Ambon secara kelembagaan di mata publik, melainkan juga karir yang sudah dibangun selama berpuluh tahun. Diberitakan sebelumnya, seorang ibu rumah tangga di Kota Ambon akhirnya dipolisikan dugaan penipuan rekrutmen P3K. Kepala tribunambon.com, kakak kandung korban Bambang Sondi mengatakan terlapor bernama Amel adalah tetangganya di Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, yang menjanjikan korban Janawi Sondi bakal diloloskan sebagai pegawai negeri di Distrik Navigasi TPA Kelas 1A Ambon. Maksud kami di Distrik Navigasi TPA Kelas 1 Ambon. Bermodal jual posisi mertuanya selaku Kasubag Kepegawaian, korban pun berhasil diyakinkan. Lantas terlapor mulai menjalankan aksinya dan meminta sejumlah uang dengan berbagai dalih. Saya tidak pernah menduga sama sekali. Dan sebagai mertua, saya tidak pernah menduga bisa-bisanya menantu saya memberikan satu perbuatan yang luar biasa buat saya, bisa berakibat fatal buat saya dan keluarga saya. Bukannya ada itu ya. Tribunal, kita beralih ke berita selanjutnya. Pedagang Pasar Mardika terancam hukuman 1 tahun penjara karena ancam Satpol PP pakai parang. Salah seorang pedagang di Pasar Mardika, Laima, harus berurusan dengan hukum. Pasalnya saat penertiban pedagang yang berjualan di badan jalan oleh Satpol PP, Laima melakukan perlawanan hingga mengancam Satpol PP menggunakan senjata tajam. Atas perbuatannya melawan hukum, Laima pun ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan di rutan Mapolda Maluku. Dirinya terancam hukuman penjara selama 1 tahun atau denda paling banyak 4,5 juta rupiah karena melanggar pasal 335 KUHP. Diberitakan sebelumnya, salah seorang pedagang di Pasar Mardika, Laima, diamankan aparat kepolisian lantaran mengancam Satpol PP menggunakan sebilah parang. Peristiwa itu terjadi pada Senin 14 Oktober 2024 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur. Awalnya anggota Satpol PP bersama rekan-rekannya menertibkan pedagang yang berjualan di badan jalan.
Laima yang berada di lokasi kejadian menolak penertiban tersebut, bahkan melakukan perlawanan. Seketika Laima pergi mengambil sebilah parang, kemudian berjalan menuju korban. Melihat parang diarahkan pelaku kepadanya, Noya kemudian meneriaki anggota Babin Kamtipmas Negeri Batu Merah, Aibda Farul Bailusi, agar segera mengamankan pelaku. Terkait kasus tersebut, Helmi Noya selaku korban telah membuat laporan resmi tertanggal 14 Oktober 2024. Oke, lanjut Pak Jun. Beta di sini ya. Selanjutnya, Tribunal sudah ditempati pedagang. ASN diminta berbelanja di gedung Pasar Matika Ambon. Ratusan pedagang telah menempati gedung baru Pasar Matika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Rabu 16 Oktober 2024. Meski begitu, masih ada beberapa lapak terlihat kosong, belum beroperasi. Kepada tribunambon.com, Ketua Tim Teknis Pengelolaan Gedung Baru Pasar Mardika, Rofri Watimuri mengatakan sekitar 40% pedagang sudah beroperasi di dalam gedung baru tersebut. Dikatakan sesuai arahan penjabat Gubernur Maluku, Sadali meminta agar ASN berbelanja di dalam gedung baru, sehingga menjadi teladan agar masyarakat tidak lagi berbelanja di badan jalan maupun trotoar. Melalui cara ini sekiranya merubah mindset masyarakat, sehingga Pasar Mardika secepatnya bisa beroperasi dengan efektif dan juga efisien. Kami sebagai pengelola di gedung baru Pasar Mardika ini tetap menjalankan dia punya SOP untuk penataan pedagang yang ada di lantai 1, 2, 3, dan 4 supaya bisa memberikan kenyamanan bagi para pedagang agar konsumen masyarakat Maluku bisa menikmati fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dan juga kemarin arahan dan juga himbauan dari Pak Gubernur untuk ASN lingkup pemerintah Provinsi Maluku maupun juga pemerintah Kota Ambon agar bisa memberikan contoh berbelanja di dalam gedung supaya bisa juga diikuti oleh masyarakat, sehingga pola kebiasaan masyarakat yang biasa berbelanja di padan-padan jalan maupun juga trotoar di kawasan Mardika ini bisa dirubah, sehingga kita punya pasar yang sudah disediakan oleh pemerintah ini bisa beroperasi dengan optimal. Bahwa kami sebagai pengelola di gedung baru Pasar Mardika ini tetap menjalankan dia punya SOP untuk penataan.
Sampah di kawasan Desa Hunut, Kota Ambon akhirnya dibersihkan. Nisar mengatakan ada lebih dari 4 ton yang diangkut. Sampah di kawasan Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon akhirnya dibersihkan pada Rabu 16 Oktober 2024. Pembersihan dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP Kota Ambon sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia Timur dengan mengerahkan satu armada pengangkut. Pantauan tribunambon.com, pembersihan area tersebut tidak mengalami kemacetan, hanya saja para pengendara tetap menurunkan laju kecepatan melewati atas tersebut lantaran para pengendara tetap menurunkan laju kecepatan. Kepada tribunambon.com, Kepala Bidang Persampahan Nizar menegaskan bahwa kawasan itu bukanlah tempat pembuangan sampah sementara sehingga dia mengimbau agar warga tidak lagi membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, sampah yang diangkut tersebut langsung dibawa ke tempat pembuangan akhir dengan total hitungan pengangkutan sebanyak 4 ton. Tribunals guru swasta di Maluku Tenggara curhat ke Murad hingga nangis. Ceritanya sulit diangkat jadi P3K. Seorang guru madrasah Alia Raudah Kota Tual, Provinsi Maluku curhat kepada calon gubernur Maluku Murad Ismail terkait sulitnya diangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Guru bernama Ira Herani Ohoirat, 35 tahun, curhat saat forum Balatenga berlangsung di Cafe K Story, kawasan Mangon, Rabu 16 Oktober 2024. Ira mengatakan peluang guru sekolah swasta lolos seleksi P3K sangat minim. Pasalnya kuota yang tersedia sedikit sehingga banyak guru swasta yang tidak lolos. Hal itu kata dia sangat berbeda dengan guru honorer di sekolah negeri. Menurutnya di sekolah swasta tidak pernah diangkat secara langsung oleh pemerintah untuk menjadi P3K. Padahal di sekolah swasta banyak pendidik dengan masa kerja belasan hingga puluhan tahun, namun tidak diakomodir karena nomenklatur sekolah. Untuk itu, jika memang bisa ditinjau kembali dan mungkin dapat membawa aspirasi ini ke tingkat pusat. Bahwa daerah berapa, daerah ini berapa, biasanya itu secara keseluruhan, artinya untuk kualifikasi guru misalnya. Terbinas harga ikan di Pasar Langgur, Maluku Tenggara terpantau mahal. Harga ikan di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara terpantau mahal. Pantauan tribunambon.com hari ini, Kamis 17 Oktober, ikan yang dijual pedagang pasar terbatas jenisnya. Hanya didominasi ikan pancing yang lumayan mahal.
Sementara untuk ikan jenis toras ukuran kecil dijual pemasok kepada pedagang dengan harga Rp1.000.000 per ember. Sebelumnya dijual Rp500.000 per ember, untuk harga per tumpuk tetap dibanderol Rp20.000. Sedangkan ikan momar ukuran kecil dihargai Rp800.000 per ember. Sebelumnya menyentuh Rp400.000 per ember. Untuk bertumpuk lebih murah dihargai Rp10 hingga Rp20.000 per ekor. Sementara untuk ikan samandar atau baronang dijual Rp800.000 per ember. Bertumpuk dijual kembali pedagang dengan harga Rp20.000. Mama Siti, salah seorang pedagang di Pasar Langgur, mengatakan tangkapan ikan lagi sepi, jadi jenis ikan terbatas. Misalnya saja pasar hari ini lebih didominasi ikan pancing yang dijual per ekor lebih mahal dibandingkan per tumpuk. Menurutnya ikan bubara saja per ekor dijual Rp100.000. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 17 Oktober 2024. Saya Talinta Patiasina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi